wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 34 Kelompok 1 PPSDM Regional Bandung yang beranggotakan Said Mitra Setia Irawan Eskom, Mas Daniar SPD, M. Firdaus SE, Susila Sari SPDI. Di sini kami akan mempresentasikan desain mapping implementasi Whole of Government di era transportasi digital. Berikut penjelasannya. Di sini yang akan kami jelaskan dari Whole of Government atau lebih dikenal dengan sebutan WOG, yaitu yang pertama, definisi WOG, yang kedua, jenis pelayanan WOG, yang ketiga, pola pelayanan WOG, dan yang keempat, implementasi WOG. Apa itu WOG? Whole of Government atau lebih dikenal dengan sebutan WOG adalah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Jenis pelayanan WOG. Ada 4 jenis pelayanan WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan KTP, status kewarganegaraan, dan lain-lain. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih, dan lain-lain. Pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan WOG. Pola pelayanan WOG terbagi 5. Yang pertama yaitu pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contohnya adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pola pelayanan terpadu satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Contohnya adalah pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Pola pelayanan terpadu satu pintu. Pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah lainnya yang bersangkutan. Contohnya, pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Berikutnya, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, pengurusan akte kelahiran oleh Disduk Capil. Dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Contohnya, e-Samsat,
e-paspor, dan lain-lain. Implementasi Wall of Government di Kabupaten Indragiri Hilir. Ada beberapa aplikasi yang diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu diantaranya ada SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, kemudian ada LPSE, yaitu Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, kemudian dari BPJS Kesehatan ada Pikir BPJS, kemudian dari Dinas Pendidikan ada SIMPEL, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Elektronik. Kemudian dari BKPSDM ada SIKUDA, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian Umum dan Data. Dari Badan Pendapatan Daerah ada IPED, yaitu Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah. Dari Disduk Capil ada Nasiuduk Inhil, yaitu sederhana sekali urus admin Duk di Inhil. Kemudian ada SIMPUS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Kemudian ada SIMRS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Dari Bapenda ada Pidada Inhil, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Dinas Sosial ada SIKANCIL, yaitu Sistem Informasi Komunitas Adat Terpencil. Dari Dinas Kesehatan ada DMACHD, yaitu Digital Media Analytics Center Health District. Kemudian dari Satpol PP ada Siapol PP Inhil, yaitu Sistem Informasi Terpadu. Kemudian ada INPAS, yaitu Informasi Pemerintah dan Masyarakat. Dan dari Sekretariat Dewan ada Layanan Siap, yaitu Sistem Informasi Administrasi Produk Hukum Daerah. Dan kemudian ada Simpati, yaitu Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Inhil. Demikian penyampaian kami tentang implementasi Wall of Government di Kabupaten Indragiri Hilir. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.